Beberapa hari yang lalu saya sempat berpikir, kenapa ya saya ada di posisi ini ya? Kenapa saya akhirnya terjun di dunia keteknikan, di dunia listrik? Listriknya spesifik lagi renewable energy. Ku ingin teriak kencang, untuk katakan sayang. Oh, negara adidaya seperti Inggris ini, tapi mereka memberikan value tersendiri untuk orang-orang yang bekerja dengan spirit kreativitas ya. Antara rasa dan logika tak seharusnya sama. Kuatkan hati, pahami apa yang telah terjadi. Mungkin itu harapan saya di 2024. Tadi saya sudah cukup banyak bercerita dari masa SMA saya 2003. Saya mulai merasakan kehidupan itu di 2003. Dan saya lebih pede sekarang, 20 tahun kemudian akhirnya saya ada di posisi ini, melit suatu startup yang cukup dikenal, berprestasi. Tentu saya ingin membahagiakan guru saya, Pak Supriyadi Legino ya. Mama, papa, ya. Juga untuk mertua saya, ayah dan mama ya. Everything so blurry and everyone so fake. And everybody's empty and everything is so messed up. Preoccupied without you, I cannot live that on. My world works around you, stumble then I crawl. Selamat 2024. Thank you 2023. Bismillahi Allahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Di sini aku duduk termenung, menatap ke atas, menatap bintang-bintang. Lalu kulihat seberkas sinar yang terpancar di dalam raut mukamu itu. Senyumanmu, senyuman manis itu yang membuat hatiku ingin selalu bersamamu. Tapi tak mungkin itu terjadi, karena kini aku tak sendiri lagi. Ku ingin teriak kencang, untuk katakan sayang. Oh, ku ingin terbang tinggi seperti burung di angkasa. Ku ingin bebas lepas agar mendapatkan dirimu. Ku ingin bernyanyi lagu ini untuk dirimu. Ku ingin selalu bercanda dan selalu dekat denganmu. Apa salahnya ku katakan sayang pada dirimu, orang yang selalu tersenyum padaku. Kau memberiku satu kesadaran untuk diriku
agar tidak terlalu gila. Ku ingin teriak kencang untuk katakan sayang. Oh, ku ingin terbang tinggi seperti burung di angkasa. Ku ingin bebas lepas agar mendapatkan dirimu. Ku ingin bernyanyi lagu ini untuk dirimu. Ku ingin selalu bercanda dan selalu dekat denganmu. Oke, sekarang tanggal 31 Desember 2023. Lagu yang tadi saya bawakan judulnya adalah Senyuman Itu. Lagu ini saya bawakan 20 tahun yang lalu, tepatnya di 2003 pada saat saya prom night di SMA. Dan lagu ini pada saat itu lumayan cukup dikenal. Setidaknya di lingkungan sekolah saya, di komunitas saya, dan beberapa kali ikut festival. Kemudian lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang terpilih di angkatan saya untuk dijadikan video klip, ya. Saya nggak tahu kemana itu videonya sekarang ya. Tapi pada saat itu kita membuat terobosan, pada saat itu angkatan saya membuat terobosan untuk membuat video klip dari lagu-lagu ciptaan. Nah, memang pada saat 2003 itu saya jarang membawakan lagu orang, saya terbiasa untuk membawakan lagu sendiri, menciptakan lagu sendiri. Pada saat itu band saya itu namanya agak aneh ya, Simple Broken List, nggak tahu tuh apa tuh artinya, Simple Broken List. Kalau di Indonesiain berarti simple, sederhana, broken itu rusak ya, atau yang tersakiti atau apapun lah ya. List itu adalah urutan. Nah, pada saat itu saya berduet dengan sahabat saya. Saya nggak mau nyebut nama lah di sinilah. Tapi ada salah satu sahabat saya di SMA. Kemudian basisnya itu juga teman saya, ya. Gitarisnya pada saat itu adalah gitaris jazz, tapi saya minta untuk membawakan lagu yang alternatif rock. Dan drummernya itu drummer rock, ya. Jadi memang pada saat itu saya menggabungkan berbagai macam culture, berbagai macam genre musik, dan pada saat itu saya sangat bangga gitu dengan dalam tanda kutip leadership saya di band tersebut. Pernah juga masuk ke koran lokal pada saat itu ya. Itu menjadi suatu kebanggaan. Dan yang paling menyenangkan itu adalah pada saat saya manggung, beberapa kali manggung di sekolah, dan orang-orang itu berteriak menyanyikan lagu saya. Apalagi pada saat refnya, ku ingin terbang, dan itu dinyanyikan banyak orang, dan itu bangga dan bahagianya itu luar biasa. Nah, kenapa saya membahas lagu ini? Ya, saya mau berkaca dari 20 tahun yang lalu. Kenapa saya bisa ada di posisi seperti ini? Ini juga tiba-tiba saya pengen membuat vlog ya, membuat vlog sekaligus melakukan refleksi diri. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat berpikir, kenapa ya saya ada di posisi ini ya? Kenapa saya akhirnya terjun di dunia keteknikan, di dunia listrik? Listriknya spesifik lagi renewable energy. Kemudian saya banyak mempelajari tentang lingkungan, waste to energy, kimia, biologi. Padahal pada saat saya SMA dulu, boro-boro saya bisa mendapatkan nilai 6 ya pada mata pelajaran yang sangat mempengaruhi
karir saya saat ini gitu. Biologi, kimia, fisika, wah udahlah itu di rapot itu udah pasti jeblok nilainya. Tapi saya berpikir ya, mungkin itu ada alam bawah sadar yang menggerakkan saya sehingga, atau doa orang tua saya, atau jangan-jangan ini adalah suatu kekualatan ya, karena pada saat dulu saya menentang orang tua saya untuk bisa menjadi seperti mereka. Tidak salah sih, namanya orang tua pasti ingin menjadikan anaknya seperti mereka. Keluarga saya, khususnya papa saya adalah seorang engineer ya. Kemudian ibu saya juga seorang yang berkarir. Jadi saya sih melihat itu sebagai sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di dalam hati saya. Nah, balik lagi ke lagu ini. Dulu saya berpikir ke depan itu saya itu harus menjadi orang yang terkenal. Itu emang udah tekad saya dari dulu ya. Dan salah satu cara yang paling gampang untuk menjadi terkenal adalah menjadi pemain bola atau menjadi musisi, menjadi artis. Jadi pada saat SMA itu bisa dibilang saya hampir tidak pernah mengerjakan PR, tidak pernah belajar. Tapi ketika ada hal-hal yang terkait kesenian atau terkait dengan eksperimen-eksperimen sosial, itu saya selalu ada di depan. Nah, tentu musik ya, hampir setiap minggu setidaknya 2 kali saya ngeband. Di kelas juga bikin lagu, bikin lirik. Dan lirik yang tadi itu menurut saya untuk anak SMA yang pada saat itu masih berusia 15-16an, menurut saya kosakatanya itu sangat-sangat bagus ya. Dan mungkin lantunan notasinya masih kurang oke, karena ya namanya juga dulu masih SMA, masih belajar. Dan saya bukan orang atau musisi yang les gitu, jadi autodidak aja. Mungkin kalau dibandingin sekarang suara saya jauh lebih bagus sekarang daripada waktu SMA dulu. Makanya saya mengatur strategi gimana caranya lagu saya ini bisa dibawakan dengan sangat baik. Makanya saya berduet dengan sahabat saya. Kebetulan suara teman saya itu, sahabat saya ini suaranya sangat-sangat bagus. Dan akhirnya ada satu momen di mana teman saya kuliah di psikologi UI, dia menjadi panitia lomba cipta lagu. Nah, salah satu jurinya itu adalah keyboardisnya ada band pada saat itu, saya lupa namanya siapa. Nah, ikutlah saya lomba menciptakan lagu. Entah kenapa saya iseng aja sih pengen ikutan, dimasukin sama teman saya menyanyikan lagu itu. Saya lupa juga lagunya seperti apa. Tapi singkat cerita saya masuk ke semifinalis. Nah, dari situ saya mulai mikir, diskusi, dan mendapatkan masukan ya dari teman-teman saya tentang lirik saya, tentang nada yang saya buat. Dan pada saat itu menurut teman saya mampu untuk menghipnotis orang. Jadi mendengarkan apa yang saya nyanyikan itu adalah suatu kelebihan yang saya miliki. Itu kata orang ya, kata teman-teman saya. Menyimak artikulasi, kemudian menyimak liriknya dan segala macam itu tidak mudah lah ya, agar membuat orang notice tentang hal itu. Nah, sampai akhirnya saya mikir, setelah berdiskusi dengan teman saya, apa mungkin ya saya seharusnya masuk ke dunia psikologi atau dunia komunikasi. Singkat cerita, akhirnya saya mengikuti tes dan segala macamnya, masuklah saya ke Universitas Pajajaran Unpad ya, mengambil jurusan komunikasi. Di situ lengkap tuh, ada pelajaran psikologinya, hukumnya, sosiologi, antropologi, agama, lengkap lah semuanya. Setelah 2004 itu saya memutuskan untuk mengambil jurusan jurnalistik. Nah, itu adalah masa-masa di mana saya mulai mendapatkan jati diri. Oh, ternyata gue suka nih sama bidang jurnalistik. Ternyata gue suka menulis nih. Menulis lirik lagu itu adalah salah satu triggernya saya suka dengan jurusan jurnalistik. Ya, kemudian mewawancarai orang, kemudian dulu ada, saya mengistilahkan waktu SMA itu namanya petualangan ya. Padahal sebenarnya jalan-jalan sih. Tapi dari jalan-jalan itu saya mengamati, berbincang dengan orang, berpikir, mengambil kesimpulan. Kemudian
pada saat saya masuk jurnalistik, itu yang saya lakukan. Mewawancari narasumber, membuat tulisan, membuat report, membuat desain juga, karena ada desain komunikasi visual pada saat itu. Walaupun nggak ada di keluarga saya punya background jurnalistik, rata-rata mereka orang teknik semua ya. Paling nurun dari mama saya. Tapi mama saya pun bukan orang jurnalistik, dia orang PR. Dan ada satu lagu yang pada saat itu membuat saya tersentuh ya. Yang saya melihat, wah gua pokoknya kesalahan-kesalahan gua di SMA, kemudian menentang orang tua yang harusnya masuk ITB, harus bisa masuk IPA, tapi saya nggak bisa atau nggak mampu untuk mewujudkannya. Nah, dengan lagu ini lagunya dari Slank ya, saya melihat bahwa ya, saya harus mempertanggungjawabkan pilihan saya. Caranya apa? Menjadi lulusan pertama di jurnalistik Unpad angkatan saya pada saat itu. Dan akhirnya saya juga lumayan mengambil skripsi yang aneh dan seru juga di dunia perbankan. Di saat teman-teman saya mengambil skripsi tentang semiotika, dan ilmu framing dan segala macam, saya malah bereksperimen untuk mengambil skripsi yang lebih kuantitatif. Dan industrinya bukan industri media doang, industri perbankan. Dan saya melakukan penelitian kaitannya antara Koran Republika pada saat itu dengan ketertarikan nasabah syariah mandiri untuk bisa menggayat nasabahnya dan melakukan retensi terhadap nasabahnya. Itu ekonomi banget sih sebenarnya, ilmu marketing ya. Tapi perspektifnya adalah perspektif jurnalistik. Dan menepati janji saya lulus yang pertama di angkatan saya pada saat itu. Dan kalau nggak salah pada saat itu 2009, dan saya mengambil keputusan lagi. Nah, keputusannya seperti apa? Dengerin dulu lagu yang akan saya bawakan ini. Oke? Karena saya lupa juga lagunya, chord-chordnya, jadi saya izin nyontek ya. Judulnya adalah Jakarta Pagi Ini ya. Saya coba lebih nyantai ya. Kayak gini biar kelihatan. Oke, Jakarta Pagi Ini by Slank. Mohon izin Slank untuk saya bawakan lagunya ya. Pagi dingin, tak ada sinar mentari, dan langit pun terlihat gelap, mendung datang lagi. Oh yeah, dan aku berdiri di atas gedung yang tinggi, memandang ramainya Jakarta menyambut pagi ini. Aku di sini sendiri. Aku di sini sepi. Mengapa aku di sini? Jakarta pagi ini. Pagi sunyi, gak ada burung bernyanyi. Putih embunku kini telah terkontaminasi. Oh yeah, aku seperti terbang gak memijak bumi, di antara merahnya emosi Jakarta yang semakin ternodai. Aku di sini sendiri. Aku di sini sepi.
aku di sini, Jakarta pagi ini. Kembali lagi ke 2009. Pada saat itu saya akhirnya bisa masuk ke universitas di Inggris, di Newcastle. Dan di 2009 itu juga masa-masa saya mencari jati diri saya, berusaha gimana caranya biar saya bisa mengikuti kuliah tersebut. Semester awal karena saya mencoba untuk beradaptasi di Inggris, jadi ya otomatis saya antisosial ya. Dan apa ya, di situ bener-bener bergejolak lah. Bener nggak nih keputusan gue? Apa value yang gue dapetin setelah gue kuliah di Inggris nanti kan? Di mana gue akan bekerja dan segala macamnya. Jadi di semester awal itu saya kuliah hanya fokus pada pendidikan ya, mengerjakan tugas dan segala macam. Tapi saya mencari value lain gitu, mencari tahu tentang banyak hal di luar apa yang saya pelajari. Nah kemudian biasalah ya, saya jalan-jalan, kemudian ya kalau bahasa agamanya bertafakur dan bertadabur lah ya, ke London, kemudian ke daerah-daerah remote area di Inggris ya. Dan saya mempelajari banyak hal, melihat kehidupan mereka, proses kerja mereka, sampai saya jalan-jalan sendiri melihat UKM-UKM yang ada di sana, dan saya sempat tertarik gitu. Ini apa namanya, negara adidaya seperti Inggris ini, tapi mereka memberikan value tersendiri untuk orang-orang yang bekerja dengan spirit kreativitas ya. Salah satunya ya musisi itu di sana cukup dihargai, dan walaupun bandnya itu nggak terlalu bagus, mereka tetap menghargai dan memberikan apresiasi, minimal memberikan donasi atau sumbangan. Itu yang saya lihat bahwa kekuatan kerakyatan itu begitu kental gitu, sehingga apresiasi itu bukan hanya ketika kita mendapatkan imbalan yang berupa uang gitu, tapi kehadiran orang, mendengarkan, kemudian mengapresiasi apa yang kita lakukan itu merupakan hal yang sepertinya kurang ada di Indonesia. Hal yang lain adalah saya sering juga melihat sepak bola di sana ya, pertandingan sepak bola. Dan saya melihat skema bisnisnya, proses bisnisnya, sampai apa sih yang mereka jual. Yaitu mereka bisa hidup, klub sepak bola itu bisa hidup, bisa membayar gaji pemainnya dan segala macam, bukan sekedar dari sponsor aja, tapi dari pembelian jersey, kemudian siaran TV, kemudian pola pengemasan, tur stadium, itu yang menambah benefit untuk mereka. Ujung-ujungnya itu ke media gitu. Jadi saya melihat bahwa peranan media, jurnalisme ini sangat-sangat penting ya di industri, apapun itu industrinya. Nah, pada saat saya di Inggris itu ada, waktu itu lagi ngetren cover-cover lagu ya. Di sana itu sering ada gig dan konser-konser mini gitu yang dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswa, dan mereka biasanya mengcover lagu-lagu. Nah, saya sering juga mengcover lagu, direkam di Mac saya waktu itu, kemudian kita masukin ke YouTube ya. Nah, waktu itu saya coba iseng-iseng mengcover lagu Nick Ardilla ya, dengan gaya suara saya ya. Nah, dan pada saat itu ya namanya di Inggris ya, kita lagi bete-betenya, lagi sepi-sepinya, lagi bingung-bingungnya ya. Jadi menurut saya ini merepresentasikan perasaan saya waktu itu. Izin membawakan lagunya Nick Ardilla yang judulnya Bintang Kehidupan. Bintang Kehidupan ya. Saya coba ya. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri.
Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini surat tantanganku, harus tabah menjalani. Nah, ini refnya nih yang bikin cocok banget nih sama posisi saya pada saat itu ya. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Oh, oh, hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia akan datang. Oh, 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 oh. Tadi saya sudah cukup banyak bercerita dari masa SMA saya 2003. Saya mulai merasakan kehidupan itu di 2003. Dan saya lebih pede sekarang 20 tahun kemudian akhirnya saya ada di posisi ini, melit suatu startup yang cukup dikenal, berprestasi, dan bisa berkontribusi terhadap program pemerintah. Kemarin juga mewakili Indonesia di Korea, bekerja sama dengan perusahaan Korea. Itu adalah sesuatu yang membanggakan loh untuk seorang Arif Nur Hidayat yang masa-masa SMA-nya itu nggak pernah belajar, kabur, mungkin bisa dilihat tidak punya masa depan. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya. Mohon maaf kalau selama 20 tahun ke belakang saya banyak membuat masalah, membingungkan. Tapi apa yang terjadi di 3 tahun belakangan ini memprove semuanya ya, bahwa saya mewarisi darah dari papa saya, mewarisi darah dari mama saya, menjadi seorang yang peka terhadap sosial, tapi juga memiliki keahlian di bidang teknik, khususnya bidang energi dan ketenaga listrikan. Mudah-mudahan Allah menjabah di 2024 ini saya bisa sekolah lagi, S3. Kali ini doanya harus saya lengkapi, benar-benar spesifik ingin ke Inggris, kuliah S3, mendalami bidang public policy, di bidang energi. Saya ingin membawa anak-anak saya dan istri saya, karena saya yakin masa-masa yang tidak akan terlupakan, masa-masa indah anak-anak dengan orang tuanya itu ada di masa kecil. Dan mumpung anak saya masih kecil, apalagi perempuan, jadi saya ingin mengajak mereka jalan-jalan sambil saya sekolah, sambil menambah pengetahuan saya, yang saya yakin apa yang akan saya dapatkan di S3 nanti, di Inggris nanti, adalah representasi dari 10 tahun kemudian. Karena pada saat saya S2 dulu, apa yang terjadi dunia supply and value chain itu ternyata baru terjadi di 10 tahun kemudian, yaitu ya di sekitar 2019-2020 lah. Dulu supply chain itu belum terlalu dianggap ya di Indonesia, tapi di 2019 itu apalagi pada saat saya involved di co-firing, di waste to energy, itu kelihatan banget pentingnya supply chain. Dan beberapa kajian yang saya lakukan juga lebih banyak ke arah supply chain and value chain. Tak seharusnya hidup itu indah ketika ku bermimpi lewat letupan emosi.
Tak seharusnya hidup itu gundah ketika ku tak bisa membaringkan dunia. Antara rasa dan logika tak seharusnya sama. Kuatkan hati, pahami apa yang telah terjadi. Jalani hidup ini walau ku tahu tak pasti. Buat satu harmoni untuk gapai angan ini. Oh, jiwa yang kelabu mungkinkah akan kembali menjadi satu kenangan indah dan berseri. Ku harap semuanya akan berakhir di sini, di saat aku bisa mengejar cita-cinta. Oh, antara rasa dan logika tak seharusnya sama. Kuatkan hati, pahami apa yang telah terjadi. Jalani hidup ini walau ku tahu tak pasti. Buat satu harmoni untuk gapai angan ini. Oh, antara rasa dan logika tak seharusnya sama. Antara rasa, logika dan seharusnya tidak sama. Antara rasa dan logika tak seharusnya sama. Antara rasa dan logika. Antara rasa dan logika. Ini lagu syairnya indah banget. Dan waktu di Inggris tuh sempat dinyanyiin sama orang-orang Indonesia sih. Sekali doang saya manggung waktu itu. Ya, antara rasa dan logika, ternyata jawabannya itu ada di Kamstuara. Dan saya percaya antara rasa dan logika ini membuat ilmu logika ini menjadi sempurna ya. Tentu saya ingin membahagiakan guru saya, Pak Supriyadi Legino ya. Saya harus sebut namanya karena memang beliau adalah tokoh yang terkenal, yang bisa membuat saya ada di tahapan sekarang, yang bisa mengeluarkan potensi saya, sehingga saya bisa sukses memerankan manusia yang berlogika dan juga yang punya rasa. Menjalankan peranan saya sebagai orang sosial di dunia keteknikan, menjadikan dunia teknik itu menjadi mudah karena bahasa komunikasi yang saya buat. Saya sih sudah cukup bangga atas prestasi yang saya dan Kamstuara dapatkan ya. Jadi mama, papa ya. Walaupun sekarang di 2023 ini kondisi saya masih secara ekonomi masih belum bagus ya. Tapi mudah-mudahan dengan doa mama dan papa ini bisa menjadi berkah ya ke depan, juga untuk mertua saya, ayah dan mama ya, sudah mengizinkan saya untuk menikahi anaknya dan menjadi lebih dari istri, sekarang menjadi teman yang sangat spesial, partner hidup saya ya. Mumpung mereka masih sehat sih, saya punya penghasilan sendiri, bisa mengajak mereka juga jalan-jalan. Itu kebanggaan yang luar biasa sih. Jadi ya saya berharap saya masih punya kesempatan untuk bisa mengajak mereka jalan-jalan, minimal umroh lah ya. Tapi dengan uang saya sendiri. Uang memang bukan segala-galanya, tapi untuk saat ini saya membutuhkan penghasilan yang bagus untuk bisa membalas jasa-jasa beliau, hutang-hutang saya ke beliau, dan membanggakan Pak Supriyadi karena beliau adalah orang tua kedua saya. Nah, sebagai lagu penutup dan setengah jam lagi kita akan berganti tahun. Jadi izinkan saya membawakan lagu judulnya Blurry
dari Puddle of Mudd. Ini adalah lagu yang sangat-sangat cocok dengan situasi yang saya rasakan. Karena apapun itu, kehidupan itu ya benar-benar blur ya. Blurry. Ngeblur. Nggak jelas. Ya mudah-mudahan dengan video ini semuanya akan bisa memperjelas ya. Menjadi kenang-kenangan juga. Dan saya juga perlu membuktikan teori tentang repetisi kehidupan setiap 10 tahun sekali. Dan ini berarti saya masuk ke tahun repetisi ketiga. Mudah-mudahan 2024 itu menjadi lebih bermakna. Oke, Puddle of Mudd. Dan judulnya adalah Blurry. Selamat tahun baru 2024. Allah bersama kita. Jangan pernah takut akan rezeki. Dan apa yang kita perjuangkan pasti akan membuahkan hasil. Dan biarkan Allah yang menentukan kapan waktu itu tiba. Blurry. Everything's so blurry and everyone's so fake, and everybody's empty and everything is so messed up. Preoccupied without you, I cannot live that on. My world works around you, stumble then I crawl. You could be my someone, you could be my sin, and know that I protect you and all of me obscene. I wonder what you do and imagine where you are. There's ocean between us, but that's not very far. Can you take it all away? Can you take it all away? Where you shove it in my face, this pain you gave to me. Can you take it all away? Can you take it all away? Where you shove it in my face. Everyone is changing. There's no one left that's real to make up your own ending and let me know just how you feel. 'Cause I was lost without you, I cannot live at all. My world works around you, stumble then I crawl. You could be my someone, you could be my sin. To know that I protect you all of the obscene. I wonder what you do and imagine where you are. There's a ocean between us, but that's not very far. Can you take it all away? Can you take it all away? Where you shove it in my face, this pain you gave to me. Can you take it all away? Can you take it all away? Where you shove it in my face. Selamat 2024. Thank you 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata